Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iri. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kita dengan judul proses ekstrak, transform, load atau ETL ini pada dataset Bike Store menggunakan EasyMorph. Bisa next. Nah, untuk anggota kelompok kita, pada kelompok ini kita beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Ayu Fitrianingsih, dengan NIM 38, dan rekan saya ada Firial Fahrudin dengan NIM 18, dan teman saya satu lagi itu Diah Gania Putri dengan NIM 22. Next. Untuk pendahuluannya, pada proses ekstrak, transform, load atau ETL ini merupakan tahapan yang penting dalam pengolahan data untuk menghasilkan data yang bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis. Pada proyek ini juga proses ETL diterapkan dengan menggunakan EasyMorph dengan memanfaatkan data baik store yang diolah menjadi tabel dimensi dan juga tabel fakta. Hasil ETL ini menghasilkan data penjualan yang terstruktur hingga nantinya itu akan memudahkan analisis dalam pola pembelian, performa produk, dan perilaku pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Next. Nah, selanjutnya itu sumber dataset akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya ini bahasan terkait dataset yang digunakan itu diambil dari Kaggle dengan nama Bikestore Sample Database. Linknya itu tertera di sini. Lalu dari keseluruhan dataset ini tuh dipilih 4 tabel sebagai sumber utama. Yang pertama itu ada dari customers yang menghimpun data pelanggan toko sepeda, lalu ada products itu berisikan data produk sepeda dan juga perlengkapannya. Yang ketiga itu ada data orders yang berisi data transaksi penjualan dan yang terakhir itu data order item berisi detail item dalam setiap transaksinya. Seperti itu. Selanjutnya, uh, kita masuk di proses ETL-nya. Yang pertama itu ada ekstrak, di mana kita mengimpor file CSV-nya ke EasyMorph, lalu nantinya akan memuat tabel customer, product, order, dan order item, lalu kita memilih kolom yang relevan untuk analisisnya. Di tahap transform, kita mulai uh, menyesuaikan tipe data, melakukan filter dan juga penghapusan duplikasi, terus juga melakukan join table, orders, order item, produk, dan juga customer, dan juga menghitung kolom total amount. Lalu di tahap load, kita mengekspor file data ETL-nya ke dalam format Excel dan juga akan menghasilkan dimensi dan juga tabel fakta yang baru. Selanjutnya, kita akan langsung mendemonstrasikan terkait proses ETL di isi mode-nya. Nah, Seperti seperti tadi yang yang sudah sudah disebutkan juga, di disebutkan, sini di sini kita kita ada ada tabel tabel dim tim customer, customer, terus terus juga juga ada ada tabel. tabel. Bisa Bisa next next tabel tabel yang yang lain. lain, Dim. Ada Ada dim dim products, products, terus terus juga juga ada ada tabel tabel fakta, fakta, fakta fakta order order items, items, dan dan terakhir terakhir itu itu ada ada tabel tabel fakta fakta orders. order. Nah, Nah, yang yang pertama pertama itu itu ada ada tabel 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 dim customer. customer. Nah, Nah, pada tabel ini kita itu itu ada ada 4 empat step. step. Yang Yang pertama pertama ada ada import. import. Nah, di Nah, di sini sini kita kita mengimport mengimport eh, eh, di di sini sini kita kita mengimport mengimport untuk untuk yang yang kita kita ambil ambil itu itu ada ada customer customer ID, ID, terus terus first first name, name, last last name, name, terus terus juga juga email, email, city, city, state, state, dan dan juga juga zip zip code. kodenya. Terus Terus pada pada di di customer customer ini ini kita kita juga juga mengecek mengecek supaya supaya tidak ada tidak ada duplikat duplikat pada pada customer customer ID-nya. ID-nya. Terus Terus setelah setelah kita kita mengecek mengecek tidak tidak ada ada duplikat duplikat itu, itu, kita kita lanjut lanjut ke ke fitur fitur filter. filter. Nah, di Nah, di sini sini kita kita memfilter memfilter supaya supaya customernya itu customernya itu customer-nya itu tidak ada tidak yang ada yang sama. sama. Nah, Nah, setelah setelah itu itu kita kita langsung langsung ekstrak, ekstrak, ekspor. ekspor.
Nah, di Nah, di sini sini bisa nah, di sini kita mengekspor. Nah, Nah, setelah setelah itu itu kita kita ke ke tabel tabel di produk. produk. Nah, di Nah, di sini sini kita kita itu itu ada ada 4 4 step step juga. juga. Nah, Nah, pada pada step step pertama pertama itu itu kita kita ada ada mengimport mengimport produk produk ID, ID, terus terus produk produk name, name, kategori kategori ID, ID, dan dan juga juga license license-nya. listnya. Terus Terus setelah setelah itu itu kita kita juga juga ada ada setelah setelah import import kita kita ada ada mengecek cek supaya supaya tidak ada tidak duplikat duplikat pada pada produk produk ID, dan dan kita kita juga juga memfilter filter supaya supaya list list price-nya price-nya itu itu lebih lebih dari dari nol. nol. Jadi Jadi harganya itu tidak ada yang nol. Harganya harus lebih dari nol. Dan dan setelah setelah itu itu kita Nah, nah untuk untuk next next tabel tabel berikutnya, Oke, selanjutnya di sini ada tabel fakta order item. Jadi kita mengimport beberapa kolom. Itu ada order ID, lalu ada item ID, lalu ada product ID, ada quantity, dan yang terakhir itu ada list price. Nantinya ini dihubungkan dengan fakta dari order. Tapi sebelum itu ada step kedua, yaitu melihat apabila ada yang duplikat, itu dengan memasukkan order ID dan juga produk ID. Lalu lanjut ke fakta order yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya uh, ada pemrosesan ETL di tabel fake orders. Yang pertama, kita ekspor datanya dengan memilih kolom order ID, customer ID, order status, dan juga order date. Lalu kita juga melakukan filtering untuk datanya, di mana customer ID dan juga order date itu tidak boleh kosong. Selanjutnya, kita mulai melakukan join table dengan tabel fake order item yang dihubungkan melalui key order ID. Lalu di sini kita juga memilih uh, kolom list price, product ID, dan juga quantity. Selanjutnya kita juga melakukan join table dengan tabel dimensi customer yang mana dihubungkan dengan key customer ID. Lalu di sini kita memilih kolom city, email, first name, last name, dan juga stamp. Di tahap transfer ini kita juga melakukan convert data type dari text menjadi date untuk kolom order date. Nah, selanjutnya kita juga melakukan join table lagi untuk tabel dimensi produk yang dihubungkan dengan key product ID dengan kolom yang kita pilih ada kategori ID dan juga product name. Lalu kita juga melakukan pembuatan kolom baru yaitu kolom total amount yang didapat dari quantity dikalikan dengan list price-nya. Selain itu kita juga membuat pemisahan kolom di mana tadi order date-nya itu masih ada year, month, dan juga date. Jadi kita pisahkan untuk tahunnya sendiri untuk mengetahui penjualan per tahunnya. Lalu ada juga pemisahan kolom bulan untuk mengetahui penjualan setiap bulannya. Nah, setelah semua tahap transfer tadi, kita masuk ke tahap tahap load, di mana kita mengekspor semua data yang ada menjadi di file Excel sendiri, yaitu file penjualan.
Oke, mungkin sekian untuk penjelasan datanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ayu selaku moderator. Oke, seperti itu Bapak untuk hasil proyek dari kita pada proyek UAS kali ini. Mungkin dari kita sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.